Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ryan Anafnaya Saputra dari kelas 2 D4 ITA. Di sini saya NRP 31206000012. Baiklah, untuk kali ini saya akan melakukan percobaan pada framework Qi, yaitu mengkustomisasi fitur Qi-nya. Baiklah, langsung saja kita untuk langkah pertamanya adalah membuka project basic-nya di Visual Studio Code. Ini kita buka Visual Studio Code-nya dulu. Ini lalu ini untuk file basicnya ada di SMPP, htdoc, hanya ada YBasic. Kita open aja di VS Code-nya. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya pastikan untuk server Apache-nya dan juga MySQL-nya pada SMPP ini udah menyala. Jika sudah, kita minimize saja. Lalu untuk langkah selanjutnya kita langsung buka Qi-nya ini di browser ya. Kita buka browser. Oke, langsung saja ketikkan localhost, nama dari basicnya itu, file basicnya basic, lalu kita web, terus index.php, tanda tanya r sama dengan Qi, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, jika seperti ini udah berhasil masuk ke Qi-nya ini. Welcome to Qi. Baiklah, langsung saja untuk langkah selanjutnya adalah kita perlu setting security dari Qi ini. Kita kembali ke VS Code-nya. Nah, jadi kita buka dulu filenya di folder config ke web.php ini. Oke, nah, jadi dalam keadaan developer ini dan sudah dalam keadaan sudah dipublish nih, dan misal kita bekerja sama dengan developer lain, maka kita perlu menambahkan kode ini. Ini kita uncomment. Nah, seperti ini. Kita perlukan ini. Jadi IPS ini adalah server yang dimaksud nih IP lokal device kita, bukan IP servernya. Nah, tapi karena sekarang saya sedang berada dalam localhost, jadi masih belum memerlukan kode ini. Jadi kita comment lagi seperti ini. Lalu untuk security keduanya itu ada dalam development, maka kita dapat mengakses fitur Qi ini. Namun jika dalam keadaan production, maka kita tidak dapat mengaksesnya. Kita bisa buka di folder web, terus kita ke index.php. Nah, di sini. Jadi script ini menandakan bahwa file ini pada project ini dalam keadaan development. Kita bisa coba untuk komen kodenya ini yang divide ini. Kita komen. Nah, harus ada ini comment out the following two lines when deployed to production. Jadi ini jika sudah dikomen ini tandanya project ini sudah dalam keadaan production. Kita coba cek ya. Kita refresh. Nah, ini akan not found. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah salah satu dari security-nya ketika dalam keadaan production, agar user lain yang tidak memiliki akses tidak bisa membukanya. Oke, kita kembalikan saja. Ini kita uncomment lagi. Kita coba refresh lagi. Nah, ini akan kembali ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba menggenerate model. Kita masuk ke model generator ini. Kita start. Nah, di sini masih ada error ya. Di sini masih ada error karena kita belum setting untuk database-nya. Nah, kita coba untuk setting database-nya terlebih dahulu. Untuk setting database-nya kita bisa cek kembali di VS Code-nya lagi. Ini kita bisa cek di folder config, terus ke db.php. Nah, di sini ada db name ini. Di sini masih y2basic. Nah, kita harus samakan dengan nama database kita. Kita coba cek di phpMyAdmin. Ini localhost phpMyAdmin. Oke, sebentar. Nah, lalu
Nah, ini di sini saya sudah menyediakan untuk database-nya. Di sini ada YBasic di sini. Jadi kita tinggal ganti aja di sini DB name-nya. Kita samakan y_basic seperti ini. Lalu untuk username dan passwordnya ini dibiarkan root dan kosong, karena kita akan biarkan untuk default dulu aja ya. Lalu untuk selanjutnya, jika sudah ini di save, lalu kita kembali ke model generatornya ini. Kita coba refresh. Nah, ini udah berhasil ya. Ini untuk tampilan model generatornya. Lalu ini nanti ada untuk tampilan CRUD generatornya. Kita juga butuhkan ini nanti. Oke. Untuk selanjutnya, yaitu kita akan mengenerate modelnya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat tabelnya terlebih dahulu di database-nya. Kita buka php_admin lagi, kita buka database-nya. Nah, kebetulan di sini saya juga sudah menyiapkan tabelnya. Di sini ada contohnya tabel framework, dan juga di dalam tabel framework ini saya sudah menyediakan data-datanya, beberapa data-datanya di sini. Oke, lalu jika sudah, kita bisa kembali ke model generatornya. Lalu kita langsung saja, di sini ada table name. Di sini kita tinggal milih aja table name-nya. Nah, di sini ada framework. Nah, di sini ada framework soalnya sudah otomatis dari database-nya yang kita masukkan tadi ya. Nah, di sini kan database-nya YBasic. Nah, di dalam YBasic ini cuma ada tabel framework. Jadi otomatis di sini cuma ada framework aja, tabel framework aja. Baiklah, terus untuk model class name-nya ini dibiarkan default aja seperti ini. Untuk selanjutnya kita langsung preview. Nah, ini nanti akan tampilan seperti ini. Lalu sini juga bisa ngecek kode filenya. Kita klik aja. Nah, ini ada kode filenya, contoh kode filenya. Oke. Lalu jika ingin menggenerate, kita bisa dengan klik generate ini langsung. Kita klik. Nah, generate model dan oke, nih generate code using template dan berarti ini udah berhasil ya. Kemudian kita coba untuk generate CRUD-nya. Kita buka CRUD generator ini. Nah, langsung saja kita isi untuk model kelasnya. Kita perlu isi dengan app model framework ini. Lalu untuk search model kelasnya, kita bisa dengan isi app models framework search. Lalu untuk control kelasnya, kita bisa isi app control framework controller seperti ini. Nah, lalu untuk yang lainnya ini dibiarkan default juga, biarkan aja. Lalu kita preview. Nah, sini akan muncul beberapa kode filenya ya. Kita langsung generate aja. Generating code using template. Oke, done. Ini udah selesai. Ini udah berhasil. Jika udah berhasil seperti ini, lalu kita coba lihat hasilnya seperti apa ya. Untuk mengakses halamannya, jika misal kita belum mengaktifkan pretty URL-nya, kita bisa dengan mengetikkan ini, kita ganti menjadi framework nih. R sama dengan framework di sini, lalu kita enter. Nah, akan seperti ini. Ini ada beberapa data yang ada di dalam tabelnya tadi ya, ini udah otomatis muncul di sini. Oke. Lalu kita coba untuk menginputkan beberapa data. Caranya dengan klik create framework seperti ini. Di sini kita klik, lalu kita beri nama di sini misalkan misalkan Flutter sini. Lalu untuk language-nya misalkan Dart ini. Lalu kita coba save. Nah, jika sudah seperti ini berarti tandanya udah berhasil. Kita kembali ke framework. Nah, ini udah nambah lagi ya datanya seperti ini. Nah, kemudian kita jika misal ingin menghapus datanya karena sama, bisa tinggal klik icon sampah ini, kita delete. Are you sure? Oke. Nah, ini udah otomatis kehapus. Lalu jika misalnya kita ingin mengupdate datanya, kita tinggal klik icon pensil di sini, klik update. Lalu misal kita ganti namanya menjadi Y2 seperti ini. Lalu untuk language-nya misal kita ganti Dart. Lalu kita save. Nah, jika sudah seperti ini tandanya juga sudah berhasil diupdate. Nah, nih Y2 Dart. Oke. Untuk selanjutnya kita perlukan untuk custom key-nya. Nah, ada beberapa tahapan untuk custom key-nya ini. Kita
kita kembali ke VS Code-nya. Nah, kemudian untuk custom key-nya kita perlu membuat folder di root-nya. Kita buat folder baru, new folder, namanya kita beri nama templates. Template seperti ini, enter. Nah, kemudian kita perlukan beberapa folder juga untuk di copy nanti. Kita carinya di vendor sini, lalu ke ysoft, terus folder y2key ini, lalu di source generator. Nah, di generator ini misalkan kita nanti ingin mengcustom controllernya, jadi kita perlukan mengcopy controllernya ini. Tapi misalkan kita ingin mengcustom CRUD-nya, maka nanti kita yang perlu kopikan adalah yang folder CRUD ini. Baiklah, ini yang saya akan coba kan adalah yang CRUD-nya, jadi saya akan copy file CRUD ini, kita copy, lalu kita pastekan di folder template yang barusan kita bikin ya. Ini kita paste. Nah, seperti ini. Nah, setelah selesai mempaste filenya ini, selanjutnya kita harus mengubah dulu konfigurasinya. Kita masuk ke folder config, sini config, terus ke web.php. Oke, nah sini di sini nanti ada kode yang perlu ditambahkan jika ingin mengcustom key-nya. Kita tambahkan nanti di dalam $config module sini, di bawahnya class. Oke, biar cepat saya kopikan dulu kodenya. Nah, ini untuk contoh kodenya. Nah, di sini ada CRUD. Nah, CRUD ini untuk pilihan pada drop-down-nya nanti. Terus ini ada kelasnya, ada y, key, generator, CRUD, generator. Lalu ini untuk template barunya. Nah, untuk template barunya di sini diberi nama custom CRUD. Nah, lalu untuk direktornya ada di app templates CRUD default. Ini sama seperti yang tadi ini, templates CRUD default. Oke. Lalu untuk sebelum mencobanya, kita perlu mengedit beberapa file juga. Untuk edit filenya kita perlu membuka di ini templates CRUD default, terus views. Nah, misalkan di sini ya, di form.php. Ini akan saya coba edit, misalkan kita beri comment. Ini kita ganti misal author Raihan seperti ini. Lalu kita edit di search juga ini. Lalu di sini terus view.php ini di sini. Oke, nah sudah. Kemudian jika sudah diedit beberapa file tersebut, selanjutnya kita coba cek di folder view sini framework. Nah, terus ini ada form.php juga sama. Nah, di sini masih belum ada autornya tadi yang udah kita pastekan nih. Nah, di sini masih ada 3 var, belum ada autornya. Nah, oke. Sekarang kita coba untuk mereplace key-nya tadi yang udah untuk CRUD-nya tadi. Kita coba untuk replace dengan custom. Kita buka lagi ke key. Kita kembali ke R sama dengan key. Oke, kita kembali ke sini, terus kita masuk ke CRUD generator. CRUD generator ini. Lalu kita isi model kelasnya, app model framework. Lalu ini juga untuk search model kelasnya, app model framework search. Terus untuk controller kelasnya, app control framework controller. Terus ini biarkan default juga. Lalu di kode template-nya ini kita klik aja ini defaultnya, kita klik.
Nah, di sini nanti ada pilihan custom CRUD. Kita pilih yang custom CRUD ini, kita klik, lalu kita klik preview. Nah, nanti di sini ada muncul beberapa file yang harus di overwrite ya. Contohnya ini misal saya buka. Nah, di sini sudah ada autornya di sini, author Raihan. Oke, lalu kita overwrite aja. Kita centang action ini. Lalu kita generating kode override. Dan nah ini tandanya udah selesai ya. Udah berhasil di generate. Oke, untuk selanjutnya setelah di generate kita buka VS Code-nya lagi. Nah, kita cek di beberapa filenya. Nah, ini di file yang view framework nih sudah langsung otomatis ada ini author Raihan. Nah, ini ada author Raihan juga, author Raihan. Nah, ini udah ada. Oke, itu adalah cara untuk mengkustomisasi key-nya. Jadi ini tadi ini untuk customnya kita bisa dengan yang lain-lain juga, misalkan ganti tampilannya atau gimana gitu. Ini tadi ini yang saya cobakan adalah untuk yang basicnya aja. Jadi dengan memberi komen seperti ini tadi. Oke, untuk selanjutnya kita perlu routing. Nah, cara untuk merouting ini, jika kita belum mengaktifkan pretty URL-nya, maka kita perlu mengakses key-nya. Misal kita mau masuk ke key itu kayak tadi nih ya, kita perlu menuliskan index.php sama dengan tanda tanya r sama dengan key. Nah, seperti ini. Terus jika ingin mengakses framework-nya, kita perlu ganti framework ini seperti ini dulu. Nah, ini jika masih belum aktif pretty URL-nya. Jadi di sini sebenarnya pada ini kita sudah diberikan pretty URL-nya. Kita bisa langsung saja mengaktifkannya. Kita kembali ke VS Code-nya. Itu ada di folder config, terus di web.php. Nah, ada di sini URL manager nih. Kita perlu hapus komennya. Nah, sini ada enable pretty URL is true. Nah, jadi jika sudah di uncomment seperti ini, tandanya kita sudah mengaktifkan pretty URL-nya. Dan pastikan juga di sini sudah ada file htaccess-nya ya. Itu ada di dalam folder web. Nah, ini ada htaccess. Nah, sini adalah udah dari Y-nya ini, Y untuk basicnya. Ini untuk kode untuk pretty URL-nya itu tadi. Baiklah, langsung saja kita coba untuk pretty URL-nya. Kita buka browser-nya lagi. Misal kita langsung ganti ini, kita hapus index.php-r-nya. Ini kita sisakan framework-nya seperti ini. Kita enter. Nah, ini sama aja karena ini ada di dalam framework ya. Terus misal mau ke folder grade-nya, tinggal tambahkan grade seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini tandanya untuk pretty URL-nya sudah aktif. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.